welcome back to STEMA Talk Podcast. Podcast yang menghadirkan informasi menarik untuk penonton setia STEMA TV. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Saya Devi. Saya hari ini nggak sendirian dan tampaknya hari ini kayaknya suasananya juga nggak seperti biasanya ya, karena kan biasanya kita podcast selalu di ruangan. Kali ini saya lagi ada di outdoor nih. Kira-kira lagi di mana ya? Nah, mungkin biar nggak lama-lama, langsung aja saya panggilkan manajer dari Spill the Beans. Halo, selamat sore semuanya. Hai. Perkenal, Sini ada Pak Jefferson ya. Mungkin Pak Jefferson bisa perkenalan diri dulu. boleh. Halo, sore semuanya. Nama saya Jefferson. Saya di sini sebagai manajer operasional untuk outlet Spill the Beans. Oke, Spill the Beans ini di mana dan apa yang menarik dari Spill the Beans? Dan Spill the Beans ini menjual apa? Oke. Spill the Beans ini specialty coffee. Kita berada di Gading Serpong, kawasan SPBU di dekat hotel Atria sini. Mungkin nanti kalau detail lengkapnya bisa di Google Maps itu Spill the Beans. Nanti ada di situ. Apa yang membuat kita special? Kita di sini menjual specialty coffee, experience bar, mulai dari beans lokal sampai dengan yang dari luar negeri juga. Oh, semuanya ada di sini ya. Semuanya di sini. Coffee shop kan lagi happening banget ya, Pak ya. Kalau di mana-mana kita lihat di Indonesia itu udah benar-benar menjamur banget, di setiap kota, setiap desa pun sampai pelosok-pelosok sekarang udah ada coffee shop. Berarti tiga kata deh yang menarik banget untuk Spill the Beans, Oke. yang memang wah paling goksnya nih, paling gokilnya nih. Di Spill the Beans kita ada 3 kata kunci kita, itu explore, refine, dan crafted. Explore itu kami di sini mengeksplor banyak sekali jenis beans coffee ya. Kita pilih mulai dari yang lokal maupun yang dari luar. Refine kita selalu setelah kita explore, kita nggak cuman oh di sini ada yang bagus, ini yang bagus. Habis itu kita harus tetap pilih. Kita tetap pilih kita mau pakai beans yang dari mana nih, lokal, import, tapi tetap dengan grade-nya yang specialty. Yang terakhir kita crafted. Crafted mulai dari penerimaan green beans-nya itu kita cek semua, masuk ke proses roasting. Proses roasting di sini juga ada 2. Satu untuk espresso base, 2 untuk filter coffee. Di situ roastingnya harus beda level. Biasanya kalau untuk filter coffee V60 yang ibu minum sekarang ini, itu biasa di light. Kalau di espresso biasa medium to dark sampai dark. Tapi kita di sini untuk espresso base kita pakainya medium. Medium. Sampai ke brewing. Brewing di mana metode yang digunakan itu ada beberapa alat juga kan Bu. Kayak V60 yang biasa, ada model origami, drippernya juga ada, mungkin kita pakai switch. Itu semua kita harus R&D dulu. Beans ini udah selesai di roasting, metode apa yang cocok untuk ngeluarin, memaksimalkan lah si rasa Rasanya. kopinya itu untuk keluar gitu. Oke. Ini agak berat ya untuk pecinta kopi ini. Benar-benar kayak wow, boleh juga nih cobain ya ke sini ya. Jadi di sini udah benar-benar spesial lah kopinya ya. Nggak Yes. cuman coffee shop biasa, tapi memang udah owner-ownernya mungkin udah ngulik banget kopi ya. Dari tahun berapa nih Pak? Mungkin. Spill the Beans ini sebenarnya kalau untuk ngulik kopinya ya, mungkin ada head roaster kita, master coffee kita, Pak Dede Gunawan. Beliau hari ini lagi berhalangan hadir karena ada kegiatan. Kalau saya nggak salah, itu mulai dari 2020-an something ya. Pak Dede tuh udah mulai awal-awal ngulik Ngulik kopi. kopi, akhirnya mungkin jatuh cinta sekarang sama kopi. Jadi awal mulanya itu sih. Jadi akhirnya coba explore, terus akhirnya bikin juga ya Iya. coffee shop di sini. Kalau boleh tahu nih, kan di sini kan kayaknya estetik banget ya. Oke. Terus tempatnya juga, konsepnya tuh ngambil dari mana sih Konsepnya untuk tempat ini tempatnya? sebetulnya awalnya tantangannya waktu itu, challenge-nya dari manajemen, bagaimana menciptakan suasana tempat coffee shop yang rasanya tuh
ini kan di area SPBU ya Bu ya? Oh, ini di SPBU, Di dalam di SPBU-nya itu. Pertamina. Jadi Iya, ya, kita SPBU buat ya. konsepnya, jadi gimana caranya arsiteknya bikin supaya kita lagi nggak di dalam SPBU Pompa gitu. bensin. Oke, konsep yang diambil kalau saya ngobrol-ngobrol sama arsiteknya ini adalah wabi sabi. Oh, bisa. Jadi dari bahasa dari konsep Jepang, Japanese ya. Japanese, yes. Jadi dia keindahan dalam ketidaksempurnaannya kalau nggak salah. Jadi kayak pengaplikasiannya contohnya kayak di tembok ini. Tembok ini kalau ibu lihat mungkin ini cat, tapi bukan. Sebenarnya ini proses oksidasi. Pantas Kayak seger ya, dingin. area sini, besi-besi ini pun sebenarnya kita beli bukan karatan, tapi sengaja kita karat supaya kita dapat naturalnya, dapat ya. Kalau kita bilang masa sih ada besi karat ini buat apa gitu kan orang lihat ini nggak sempurna, tapi pas di sini oh indah, masih bisa Masih bisa dinikmatin dinikmati. gitu. Iya. Emang sih sekarang kan lagi kayak Japanese style tuh naik banget ya, semuanya dari konsep rumah maupun dari stylist OOTD kita juga. Terus yang menarik tuh sebelah saya nih. Oke. Ini ada pohon gede banget. Pohon Pohon apa ini, Pak? baobab. Baobab namanya. Iya, asalnya dari Madagaskar. Eh, Yang mau ditanya apa nih Bu untuk pohon ini nih? Kenapa bisa Kenapa ada pohon gede ini, terus juga kayak konsepnya tapi emang kelihatan jadi Japan banget sih jadinya ya, karena kayak ada satu pohon yang besar, biasanya kan pohon beringin atau pohon Ya, apa gitu ya, kan. memang kalau ditanya ini kenapa di sini, saya juga bingung ya jawabnya. Tapi awal mulanya tuh di sini pengen suasana yang teduh gitu kan. Jadi dari arsitek, dari desainer juga menyarankan beberapa pilihan tanaman. Awalnya tuh ada bambu-bambu kayak di Jepang banget. Cuman kalau bambu kan saya ngobrol sama manajemen, Pak mungkin itu daun-daunnya kalau jatuh kan lumayan PR untuk PR kita ya. apa namanya kita untuk beresin lah. Beresin Terus cleaningnya ya. adalah satu pohon ini sih Bapak, which is gong banget ya Bu ya sebenarnya. Ya bulat gitu, Unik, lucu. bulat. Dan ya hampir nggak ada sih mungkin ya coffee shop yang taruh satu pohon gede ini. Ceritanya juga ini masukinnya ke sini tuh seingat saya itu pakai kren waktu itu dari atas, jadi bangunan ini udah ketutup semua. Oh, justru nih Jadi ini terakhir. diangkat pakai kren, nggak terakhir juga. Kita pasang ini di bulan November. Di bulan November kita pasang. Awalnya botak Bu, belum ada daunnya sama sekali. Kayaknya dia cocok sama kultur tanah di sini, jadi ya dia lebat banget. Jadi kalau cerita di balik itu sih itu aja sih, kita pengen bikin sesuatu yang beda aja Beda di aja sini. ya. Oke, menarik banget. Iya, dari konsepnya sih memang yang konsep yang coklat, merah bata gitu ya, Pak ya. Iya. Lebih ke Natural. matanya enak banget ya buat kita walking atau buat waiting ketemu teman. Ini enak banget sih. Terus yang spesial sini kan saya lihat ada barnya juga ya. Ini barnya berarti reserve atau Oke. Spill the beans, kami tidak wajib untuk reservasi. Kami menyarankan untuk melakukan reservasi. Kenapa? Karena sitting area yang kita jual untuk umum itu hanya di area indoor. Which is di area bar itu 5 sitting, di lounge itu ada 8 sitting. Kenapa harus melakukan reservasi? Karena kami ingin lebih dekat kepada customer, lebih personal. Jadi nggak melulu ibu pesan kopi datang sini, oh ya udah kita langsung bikin americano satu, that's it, selesai. Tapi kita pengen cerita sebetulnya. Penikmat kopi atau orang yang biasa baru pertama kali mau coba filter kopi, kami biasanya menyarankan duduk di bar tuh. Jadi bisa langsung ngobrol sama baristanya, ini kopi saya biasa dari mana. Biasa kita tanya jawab gitu sih Bu. ini ya konsep omakase. Kalau omakase itu hampir mirip lah, tapi sebenarnya kita lebih ke experience. Kalau omakase biasa itu set menu, set satu misalkan kita di layering dari tier 1, 2, 3 mulai dari kopi yang bawah, tengah, tinggi. Kalau omakase biasa seperti itu. Biasa Kita dipilih lebih menunya. ke experience bar, sorry. Jadi lebih ngobrol. Ibu mau suka yang kopinya seperti apa, kita akan coba suggest dengan yang ada di line up kita. Lalu line up kopi kita juga kadang berganti, itu 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali itu kita ganti line up-nya. Oh,
line up menunya pun Line up berganti. menunya kita Oh, ganti. menarik ya. Mulai dari- Jadi kalau mau tahu informasi menunya berganti di Oke, kalau mau ngaturin informasi menu berganti itu bisa ada di Spill the Beans di Instagram Instagram, kami Spill the sosmed. Beans Coffee Roaster. Biasa di situ kalau ada pergantian menu Mm-mm. itu ada di story highlight atau bisa langsung kontak ke WhatsApp kita. Mm-mm. Di situ ada semua biasanya. Oke, ini menarik banget ya buat teman-teman penonton TV di sini. Menunya berganti terus. Jadi kalau ada yang, tapi di menu itu di spill nggak? Mau rasa apa yang keluar dari kopinya atau apa? Ya, Itu ya. semuanya ada lengkap. Notes-nya berarti ya, Bu, Notes-nya ya. betul. Yap, notes itu ada tapi nggak ada di menunya biasanya. Oh. Jadi itu tadi saya bilang ini experience Experience bar, bar Ibu ngobrol ya. aja, saya sukanya yang gini. Nanti si barista akan suggestin Ibu Serve-nya seperti arahnya apa ke sini ya? Bu, mau dingin mau Oke. panas gitu. Oke, oke. Ini ada kopi depan saya. Boleh Oke. saya coba? Boleh. Ini di sini dibilangnya Sunda Geisha Puntang. Sunda Geisha brown steep. Oke. Ya. Hmm. Rasanya nggak kayak kopi ya. Rasanya kayak Tea natural banget dan halus banget rasanya nih. smooth. Smooth. Wah, ini kayaknya pecinta kopi wajib kesini sih. Coba untuk explore lagi kesini sih asik sih kayaknya. Puntang Sunda Geisha brown steep ini juga salah satu yang best seller di kami di Bestseller. sini. Kami di sini bekerja sama dengan salah satu petani kopi di Jawa Barat. Kita di sana mengajarkan juga, kita membuat tank fermentation sebenarnya untuk mengolah si kopi itu. Jadi sekalian mengedukasi petani supaya bisa lebih modern lagi lah. Hasilnya ini si Puntang Sunda Hasilnya Geisha. Puntang. Banyak kita Bu, local beans kita. Ada yang dari Wanoja, Ibu juga bisa coba Wanoja Avisani, itu floral, tea light juga, dan soft juga. Oh, oke. Ada berapa banyak nih? Waduh, saya kalau ditanya Dari- line up-nya atau beans-nya? Beans-nya. Beans-nya mesti ada sesi kedua nanti nih, Bu. Oh, banyak Mesti ada ya. sesi kedua karena beans kita banyak Banget. sekali beans kita. Line up itu kurang lebih untuk filter kayaknya hari ini di minggu ini ada 9 atau 13 gitu. Mulai dari tier 1 sampai tier 5, tier 1 sampai 2 itu biasa lokal. Tier 3 sampai 5 itu kita impor. Sampai kita ada juga beans yang menang auction kemarin tahun 2025. Boleh Best of di-spill. Tanaman. Oke. Diceritain nih, menarik nih yang menang-menang award. Boleh. Kita ada dua, kalau nggak salah ada dua yang menang auction itu di tahun 2023. Kita menang Laurina Labradorite itu dari Cafe Granza La Esperanza. Yang kedua baru kemarin kita di tahun 2025 menang auction juga untuk Best of Panama GW17, itu kodenya itu Geisha dari Bambito Coffee Estate. Harga per kilonya waktu itu kita menang di 1.100 US dollar per 1 kilo untuk green beans-nya. Kita ada sekitar 20 kilo. Jadi itu kopi yang Memang lah spesial di sini. banget ya. Yap, boleh dicoba. Eksklusif nih. Oke. Itu kalau di sini memang jadi keunggulan sekaligus jadi poin ininya ya, penjualan trafficnya juga di sini ya berarti. Iya, keunggulan poin traffic sebenarnya sih itu bisa jadi keunggulan, bisa jadi challenge buat kita ya. Karena gimana cara jualnya? Ini kopi kan pasti nggak murah ya Bu. Murah mahal relatif, tapi kan orang pasti datang. Pasti agak kaget lah denger satu kopi harganya wah 400.000, 500.000, 700.000. Nah itu challenge kita, gimana caranya untuk bisa menjual, bisa mengeluarkan, bisa memaksimalkan dari si rasanya kopi itu. Penasaran sih. Nanti Penasaran ya? boleh ya Pak, abis Boleh, ini kita boleh, coba yang boleh. 500.000. Siap. Dan ini kopi menang challenge juga, menang award Auction, juga, yes, auction ya. auction gitu. Oke. Mungkin selain dari kopi, ada lagi nggak yang mungkin di sini ada beverage-nya atau yang lain mungkin Oke. kayak pastry atau Oke, apa juga? di sini kita memang kopi Bu. Jadi semua minuman kita kopi, yang nggak kopi hanya air mineral aja. Yang spesial banget, ini kopi. Yes, karena kita nggak mau
membuat ini nanti jadinya bingung, atau ini jadi oke, ada kopi ada makanan orang taunya jadi kafe gitu, jadi kita nggak merasa ini nanti jadi spesial lagi gitu. Kita paling kalau untuk makanan ringan itu kita ada pastry-pastryan lah, yang biasanya juga berganti setiap 2 minggu sekali, biasa ada yang diganti lah biar nggak bosan. Kita ada bagel, ada cranberry, ada mochi, ada coklat champagne, akhir muter-muter aja gitu biar orang nggak Pemanis lah, pemanis manis kopi lah, ya. betul. Lalu kalau untuk yang asinnya kita ada beef sausage pie, itu pie untuk nemenin aja sih. Lalu ada dessert, kita ada panna cotta, puntang panna cotta, itu kita pakai kopi juga bikinnya, puntang panna cotta. Oh, Dua based kita, on ini juga berarti ya. yap, Ada rasa-rasa yes, kopinya benar. juga. Yang kedua kita ada tiramisu, sama lapis legit satu lagi. Oh, Kita ada lapis legit. Indonesianya juga. Homemade juga. Ah, oke, homemade. Oke, semuanya berarti di sini dari homemade sendiri, Yep, kopinya, dari beansnya yep. pun, dari tanam padi, tanam padi, tanam ininya pun Beans, ya, tanam beansnya pun juga loh. sorry, kalau beans sebenarnya kita nggak tanam. Kita pasti sourcing coffee, Bu. Kita datang ke petani, tapi petani juga kita harus memilah-milah lah. Karena kan nggak semua beansnya specialty Iya. gitu, Bu. Oke. Selain itu, mungkin kayak biji kopinya juga kita belum Oke. bahas banget nih. Di sini dijualnya berapa gram atau memang dijual kopi juga kan, biji kopi juga kan di sini? Jual, Bu. Kita di sini untuk filter kopi itu kita jual biasa dari kemasan 200 gram. 200 gram. Kalau yang eksotis, kalau saya nggak salah ya Bu ya, itu ada yang per 15 gram sama per 20 gram untuk eksotis. Oke. Jadi untuk sekali seduh biasanya gitu Bu. Kalau yang untuk espresso base itu biasa kita ke B2B sih, Bu. Ke B2B, jadi biasa ada coffee shop mana dia mau espresso nih gitu. Ya kita datang ke kita again kita balik lagi, ya mau espressonya yang seperti apa, kopinya mau yang kayak gimana, kita blend sama-sama. Saya mau ke arahnya yang pahitnya sedikit, mau lebih ke acid nih, kita bikinin blend atau single origin, udah baru gitu. Jadi kalau untuk sekarang, kalau untuk beans yang ready kita biasa yang filter 200 gram. Iya, yang di depan kita ini ya. Betul Bu. Boleh dikasih tau nggak? Ini apa nih? Boleh, coba aku lihat dulu ya. Nah, yang ini ada dari puntang juga, ini puntang red bourbon. Dia kalau prosesnya itu natural anaerobic. Originnya dari Gunung Puntang, ketinggiannya di 1500 sampai 1600, roasted for filter. Ini yang tadi di awal saya bilang, ini untuk filter atau untuk espresso. Untuk espresso. Varietasnya apa dari kopi ini? Red bourbon. Sini dia ada notes-nya dried plum and dark chocolate. Oh, rasa yang dikeluarkan lebih ke rasa dark coklat nanti. Jadi biasa rasa itu kita nggak bisa langsung melulu ini tulisan dark chocolate nih, kita minum. Nggak ada nih dark coklatnya. Jadi itu tadi Bu, balik lagi ke 5 rasa yang awal itu, pahit, asam, manis, asin, dan umami. Dari sini head roaster kita dan QC controller kita, oke, ini pahit. Pahitnya kemana? Sebenarnya bukan pahit, bitter. Pahitnya kemana? Oh, lebih ke dark chocolate. Oh, ini manis, sweetnya kemana ya? Biasa brown sugar. Kalau pahit biasa ke dark chocolate, nutty, kacang-kacangan. Saya sih lebih suka yang buah-buah, fruity. Buah-buah. Berry. Kayaknya yang satu lagi nih Bu, kita lihat ya. Ya. Yang ini Toraja Pulu-Pulu. Nah, ini Toraja Pulu-Pulu, prosesnya wash. Originnya dari Gunung Eran Batu di Notoraja, ditanam di ketinggian 1900 sampai 2000-an. Prosesnya filter lagi, varietas dari beans ini tipika. Nah, cocok buat ibu lebih suka yang fruity kan? Iya. Ini orange, apple, brown sugar. Ini lebih ke seger ya. Kadang kalau orang baca ini jangan lihat, wah ini ada orange, apple, and brown sugar. Orange, apple, and brown sugar, oh berarti kopi ini asam nih. Gitu. Asamnya tapi masih dalam tahap wajar ya Bu. Iya, ini aja enak banget tadi. Ini enak ya? Iya, kayak light banget, kayak ringan, terus dia nggak
after taste-nya pun kayak nggak berasa, kan biasanya ada tuh yang kayak di Nyangkut. tenggorokan nyangkut, kayak aduh mesti minum air Air putih, nih gitu kan, betul. air putih nih, jadi kayak nyaman lah istilahnya. Nah terus selain itu mungkin bapak mau spill lagi nggak nih? Namanya unik ya, spill the beans, Spill spill the tea ya. spill the beans, spill the beans. Kayak spill the tea, kayak orang bergaul saya sama teman, spill the tea dong ya gitu ya. Iya, jadi Bapak ada yang mau di spill lagi nih? apalagi ya selain di sini ya. Oke, paling kalau di sini banyak orang yang selain kita menjual kopi yang specialty gitu ya Bu ya, kita juga kita mau menunjang itu dengan konsep yang tadi by reservation. Kenapa? Supaya ibu ngopi di sini tuh nyaman, fokus Iya, gitu. bener. Jadi benar-benar ibu bisa nikmatin kopi ini. Oh iya, aromanya keluar, rasanya, ya pokoknya bisa fokus. That's why kenapa kita rekomendasiin untuk lakuin reservasi. Jam reservasi kita itu pertama itu ada di jam 9, kedua di jam 11. Setiap berapa jam tuh kita bisa Reservasi reserve? changing di setiap 2 jam. Oh, 2 jam. Ya, jam 9, 11. Tapi waktu sitting ibu itu 90 menit Ah, dari jam reservasi. cukup lah ya. Itu cukup, Bu, Cukup. cukup. Nah, banyak yang bilang kenapa ada outdoor tapi nggak dijual. Kenapa yang dalam aja. Dalam aja. Jadi outdoor ini ada sekitar 20 seating Bu. Mm-mm. Ini biasa untuk fasilitas yang mendapatkan seating di dalam. Jadi contoh kayak gini Bu, nih udah mau mendung nih. Kita walk in, kita di dalam penuh. Mm-mm. Kita minum di sini, tiba-tiba mau masuk nggak bisa, nggak ada seating. Sementara minum masih banyak. Mm-mm. Kan nggak enak minum berdiri atau minum diburu-buruin. Iya. Itu yang kenapa kami mau menunjang specialty coffee yang kami jual ini juga dengan hospitality dan pelayanan yang menunjang juga gitu. Jadi bukan cuman pembahasan dulu tentang oh di sini specialty coffee gitu, tapi ambience-nya gimana? Tempat kita minum enak nggak? Ada orang berisik di sebelah, kan nggak nyaman ya, Iya. Bu, gitu. Iya. Sekarang saya kemana-mana pun, teman-teman juga pasti kemana-mana pun pasti melihat yang nyaman dulu ya. Ambience-nya kayak nggak terlalu rame, nggak terlalu Yep. padat, parkirnya gampang, terus juga di dalamnya juga dilayani dengan ya nggak terburu-buru. Kadang kan Iya. kayak wah udah nunggunya lama di kasir, apa dah. Iya. Apalagi kalau di coffee shop itu biasanya sih kita, apalagi teman-teman Stema TV ini kan banyak student, banyak parent juga. Nah pasti kan mau kerja, Yep. mau bikin PR, Yep. itu bisa banget sih di sini. Iya. Untuk lokasinya, kita udah spill belum tadi lokasinya? Lokasinya, aduh, saya lupa nama jalannya Bu. Nanti kalau untuk lokasi bisa Kita di daerah Gading lihat. Serpong. Kita di daerah kayaknya. Gading Serpong. Ini di SPBU dekat apa ini Hotel Atria ya, Hotel dekat Atria. pintu belakangnya SMS. Orang taunya biasanya bubur tatang. Bubur Di depan. Oh. Di depan ada bubur tatang yang rame banget. Mm-mm. Nah kita ya di SPBU seberangnya Ini ini. deket banget sih dari Stella Maris Gading Serpong ya. Terus kemana-mana juga ya nyaman lah di sini. Terus juga mungkin dari teman-teman yang online juga ada pertanyaan, mungkin bisa tinggal chat aja ke kolom komentar kami dengan nama, domisili, dan pertanyaannya. Mungkin nanti kalau udah ada yang masuk kita bisa tanyakan langsung nih, mumpung ada Pak Jefferson, manajer dari Spill the Beats. Udah meluangkan waktu ya Pak ya. Makasih, Biasanya sibuk banget Enggak lah. ngurusin Ya, lumayan roastingan, lagi. ngurusin kopi dan lain-lain, operasional lah ya Pak ya. Operasional. Kalau saya lebih ke arah operasional, kayak ke barista, flow, terus sana ada yang kotor, itu yang saya tegur ke anak-anak. Terus Untuk menjaga untuk ya. menjaga itu. Di satu sisi ada Pak Dede itu ya head roaster kita, master coffee kita. Beliau biasa yang bikin menu. Ya, Yang minggu depan berganti-ganti menu. Dengan menu line up-nya ini, minggu depan kita ganti ini ya, rubah lagi. Filter juga sama itu Bu. Jadi quite challenging sebenarnya. Karena kadang orang yang minum kopi itu kan bosan juga ya Bu ya. Ini lagi. Kadang kita ada beberapa pilihan, jadi biar nggak bosan. Biar Ada nggak bosan. juga yang tanya, kok yang kemarin udah nggak ada gitu. Kita lagi Rindu rolling ya, Bu, ya, supaya benar-benar. lebih nggak bosan aja sih. Supaya lebih explore, lebih banyak kopi,
bisa sharing-sharing juga kayak ibu. Ibu suka minum kopi juga kan? Iya, aku suka sih kopi hitam americano. Americano. Ya, Yep. bener-bener kayak abis minum strong, Iya. semangat lagi bekerja. Oh iya, sama saya ada di sini mungkin mau bahas mengenai house of rules-nya ya. Boleh. Eh, Selain reservasi tadi, kita kita buka tuh di Senin, sementara kita buka di sorry, di hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Oh, berarti Senin Selasa libur. Senin Selasa libur. Mungkin soon kita akan buka everyday atau nanti gimana. House rules kita di sini sebenarnya simple sih Bu. Satu, eh, kita di sini nggak boleh bawa makanan dari luar dan nggak boleh, ya berarti nggak boleh makan juga di Standar sini. lah ya, Ya, kayak standar. tempat-tempat Dua, lain. kita saling menjaga kenyamanan aja sih sama sesama customer di sebelah. Kadang ada yang lagi meeting tapi ngomongnya agak kenceng gitu. Nah, itu challenge juga buat saya sebagai operation untuk Menegur. untuk ngasih tahu ke barista-barista saya untuk ayo, harus dikasih tahu gitu. Tapi kan gimana Pak, dia beli segala macam. Ya iya, tapi dia tetap harus mengikuti kita. Oke. Tapi ya udah standar lah ya Pak ya, Yap, kayak gitu-gitu yap, yap. di tempat-tempat, apalagi yang reservasi itu memang harus eksklusif Iya, pastinya. sebenarnya reservasi itu bukan, kalau di kita ya Bu ya, kita mau dibilang eksklusif enggak sih sebenarnya, supaya untuk satu, ibu pasti dapat seating, dua, nyaman gitu loh, nyaman, saya udah pasti dapat seating, saya nyaman lah gitu. Keren. Jadi spill the beans memang lumayan menjawab lah untuk orang-orang yang ada introvertnya juga lumayan nyaman nih Pak. Iya, Kayak iya, saya iya, ada iya. segi yang kayak orang-orang yang introvert ataupun pengen fokus Yep, itu nyaman banget sih kalau memang ada tempat yang bisa menyediakan seperti itu. yep. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin dari kolom komentar bisa banget ditanya karena kita satu pertanyaan aja mungkin kalian bisa mendapatkan ini. Ini adalah giveaway kita teman-teman. Jadi ada pertanyaan yang menarik, kalian bisa dapat tadi 200 gram ya Pak? 200 gram. Lumayan banget 200 ini gram. teman-teman, 200 gram. Ini ada Toraja Pulu-Pulu Iya, Toraja Pulu-Pulu sama sama Puntang Red Beans. Puntang Red Bourbon. Iya, menarik banget sih. Jadi sekalian ini tempatnya enak banget sih Pak, duduk di sini kayak nyaman banget, kayak Kalau berasa zen. tenang, Tenang, hening. Jadi kalau lagi adem mah enak Bu. Coba jam 11. Terik. Oh iya, terik Lagi sih. terik-terik jangan Mungkin banget di dalam matahari. mungkin ya, Yes. kalau misalnya jam 11. Ya, biasa. Ya itu Bu. Kadang ada juga yang sukanya di luar. Jadi dia Kita ini juga smoking area mungkin ini ya. smoking Jadi area. Di smoking sini area kita juga. bisa smoking aman dari SPBU juga. Kita juga mengikuti regulasinya kan dari Pertamina yang nggak boleh gimana-gimana. Ya kita udah ikutin regulasi itu. Jadi di sini smoking aman. Oke. Oh iya, sama tadi saya di spill sama spill sama baristanya juga ada exotic kopi. Oke. Iya. Exotic coffee. Yep. Apa Bu yang mau ditanyain tentang exotic? Exotic kopi itu berarti semuanya yang Oke. memang atau exotic kopi itu yang khusus tadi. Oke. Mm-mm. Exotic coffee, kalau yang saya pelajari dan saya dapat ilmu dari head roaster kita, kopi bisa dibilang eksotik itu biasanya karena kelangkaannya Bu. Jadi contoh, kita ada nih eksotik kopi, kita ada lumayan banyak juga yang saya ingat ya Bu ya. Kita ada Eugenoides ini dari farmnya tuh di Kolombia, farmnya namanya Immaculada, which is di dunia cuman ada di farm itu. Saya nggak tahu kalau farm lain, tapi intinya dia selama panen itu nggak banyak. Nah, yang punya di seluruh dunia kan pencinta kopi luas banget nih. Banyak. Sementara mungkin dia panen cuma 50 kilo mau dibagi ke beberapa negara. Itulah yang bisa dikatakan kopi ini eksotik. Selain sudah pasti rasanya, varietasnya, biasa itu di QC juga sama Q grader. Ini kopi dikatakan specialty itu biasanya di QC sama mereka, di Q grade.
Kopi bisa dikatakan specialty itu dinilai 80 ke atas. Yep, 80 ke atas. Jadi kalau udah yang eksotik tuh udah pasti nilainya 90-an lah. Keren. Berarti ini kopinya nggak sembarangan ya di sini ya. Termasuk yang tadi menang-menang auction itu juga Mm-mm. termasuk eksotik. Termasuk dia Yes. dalam kategori 95 lah nilainya. Mungkin. 95 nilai. Oke, oke, oke. Keren sih, keren. Oh iya, sama satu lagi Bu, saya lupa. Di sini kita nggak ada take away. Nggak ada take away. Yes, kita di sini Memang full ini. hampir dibilang nggak tahu kalau customer mandang kita selama ini coffee shop yang sombong nih, nggak boleh take away, kita harus reservasi. Sebenarnya sih arahnya nggak ke situ Nggak sih ke Bu. situ ya. Arahnya kita mau menjaga kenyamanan lah untuk customer yang minum di dalam. Kan nggak enak kalau ada ibu lagi mau duduk di sini minum, tiba-tiba ada 20 orang masuk mau Iya. take away, kan masih nggak Benar-benar. nyaman. Kecuali ibu sitting di dalam udah duduk nyantai mau take away itu bisa, kecuali dan bawa tumbler sendiri. Oh, bawa Karena tumbler kita sendiri. nggak ada cup gitu. Iya. Lingkungan. Cinta lingkungan. Kalau misalnya nih kayak saya, customer baru banget, Yep. mau cobain tuh mulai dari mana ya? Oke. Nih ada juga nih yang mungkin kayak baru banget jadi pendekar kopi ya. Wah, sih. Jadi kayak bingung mau cobain menunya. Aduh, menunya yang mana ya? Ini kayaknya menarik semua. Ada nggak rekomendasi dari Pak Jefferson? Hati-hati nih, pendekar sama pemula beda loh. iya, Pendekar pemula beda nih. Dari awal dulu deh, pemula dulu. Pemula, Nanti oke. kita masuk ke pendekar. Pendekar. Pemula dulu. Oke, pemula. Pemula biasa kita selalu tanya ya Bu ya, Ibu, pemulanya ini Ibu mau minumnya ke filter atau minumnya ke espresso base? Espresso berarti yang lebih kuat. Ya, espresso Yang base lebih itu kenceng kopinya. biasanya bukan lebih kuat sih Bu. Kalau filter kan itu coffee filter yang kita filter V60. V60. Nah, kalau espresso base itu biasanya yang kita pakai mesin. Nah, biasa orang-orang yang baru pindah pemula lah ya, pemula untuk nyicipin filter contohnya. Pasti kita akan tanya dulu tetap, Ibu udah pernah minum sebelumnya? Kalau belum, Ibu suka yang kayak gimana? Kayak gimana untuk notes-nya, rasanya yang berbody, mau yang asam atau yang agak sedikit fruity, ada yang sedikit floral kah, atau mau yang kayak gimana gitu. Kalau saya di sini, ini rekomendasi saya Bu ya, kalau di lokal bisa di Puntang, ada di Wanoja juga, ada di lokal kita baru 2 itu yang rilis, Wanoja, Puntang, Bourbon. Kalau di tier 3-nya itu mulai dari ada Garrido Caturra juga, itu dari Garrido Caturra, varietas Decaturra, dia itu agak dark coklat gitu. Jadi dia lebih berbody. Kalau yang nggak yang bodinya nggak mau tebal banget, saya arahin biasa ke Wanoja. Gitu. Terus tanya lagi, hot atau ice? Biasanya sih kalau pemula saya nggak tahu ya. Kalau saya karena saya preference-nya ice, Iya. saya nyaraninnya ke ice. Aman itu sih. Lebih aman. Iya, aman Lebih sih. aman. Karena ya mungkin lebih dingin, Yep. ada sensasi yang berbeda kalau Iya. ice ya mungkin Iya. ya. Kalau yang pendekar nih, datang biasanya kan kayak, wih, coffee shop baru nih. Oke. Kalau pendekar, waduh, sebenarnya saya bukan kapasitas saya sih untuk menjawab pendekar Bu ya. Mungkin bisa dibilang bukan pendekar ya, karena mereka lebih tahu tentang kopi kali Bu ya. Tapi kadang mereka tuh suka apa ya? Sebenarnya sih mereka tanya-tanya aja sih di sini kopinya kayak gimana, metodenya apa, kenapa pakai itu, kenapa begini, kenapa begitu, gitu-gitu aja sih Bu. Selama barista kita well educated dengan training yang sudah diberikan, seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Terus juga nih, kan kalau misalnya yang kayak baru, kayak misalnya saya gitu baru, gimana caranya ngerasain notes-notesnya? Kadang kan kalau kayak bisa dilihat dari sini dark coklat, tapi kok kayaknya nggak begitu rasanya. Ada ini nggak tips-tips kayak gimana ya cara ngerasain kopi, gimana untuk menjadi penikmat kopi? Oke. Itu semua berdasarkan pengalaman Bu, pengalaman Ibu. Contoh di sini ditulisnya misalkan dark coklat, tapi yang Ibu rasain bukan dark coklat nih, white coklat mungkin.
Bisa jadi ke situ, Bu. Jadi sebenarnya notes itu dibuat untuk eh, menentukan, oh kopi ini arahnya lebih ke asam nih, oh kopi ini arahnya lebih ke floral nih. Tapi kalau ibu bagaimana untuk tahu, um, oh iya ini manis nih, ini manisnya manis buah nih, buahnya buah apa, wah itu harus melewati pengalaman. Betul, selain pengalaman, kedua ya kalau mau cepet itu ada kursusnya kalau nggak salah, Bu. Oh, Kursusnya which is itu head roaster kita, mm-mm. yang tadi saya bilang coffee roaster kita Pak Dede, itu dia udah ambil, udah selesai, udah diploma lah, udah sarjana lah untuk itu semua. Master. Itu master, makanya dia bisa tulis di sini dry coklat, Shifu. plum dan lain-lain. Saya Oke, pun oke. sampai sekarang masih nggak bisa kok. Oh ya ini ada Masa stroberinya. sih rasanya ini gitu Iya. ya kayak tapi kayak kita kayak keren-kerenan aja Iya. sih. Oh iya bener-bener. Biasa itu kalau di sini ngobrol sama si barista. Mana kopinya asem? Itu tadi saya bilang asem. Asemnya kemana, Bu? Again, balik lagi ke pengalaman ibu. Ibu biasa ngerasain asem ini, asem apa? Iya, iya. Jeruk ya, gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kan saya dan ibu beda pasti Mm-mm. bedanya. Iya, Gitu. bener. Mungkin ada yang mau di spill lagi nih Pak Jefferson sebelum kita mengakhiri podcast ini ya. Oke. Tadi udah hampir semua ya, Bu. Oh, ada Q&A Oh, ada Pak. Q&A. Sorry. Kita buka dulu ya. Mudah-mudahan nggak banyak ya, Bu. Moga-moga nggak sulit juga. Nggak sulit juga. Oke. Wah, ini ternyata nanyanya banyak. Dari tim sendiri kali, Bu. Bukan. ini public. Podcast kita public sih. Oke, kita baca dari awal ya. Wah, penuh nih. Penuh. Kayaknya Waduh. keren spill the beans. Dari awal, Pak Afri spill the beans ini ternyata menarik. Berarti nggak bisa on the spot kah? Jika reservasi berapa hari sebelumnya? Oke. Beans bisa disajikan mix atau single? Apakah beans favorit kalian dan pelanggan? Oke, mungkin dari satu-satu dulu kali ya. Bisa reserve atau enggak nih? Bisa walk in mungkin. Oh, bisa on the spot On enggak? the spot. Oke. Tadi dengan Pak siapa? Pak Afri. Pak Afri. Halo Pak Afri. On the spot itu bisa selama masih ada seating di dalam, sisa seating. Contoh Bapak datang di reservasi pertama kita jam 9. Kita kan reservasi by aplikasi ya Bu ya, table check namanya. Misalkan Bapak Afri datang di 9.30, masih ada sisa seating, kami akan persilakan On the spot masuk. bisa. Yes. Tetapi jamnya mengikuti jam reservasi berjalan. Artinya apa? Di jam 9 itu reservasi pertama kita, selesai di jam 10.30. Kalau Pak Afri datang di jam 9.30, berarti sisa waktunya sisa 1 jam, 10.30 gitu, Bu. Oke. Berarti aman lah ya. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan apa bisa di chat juga lewat Instagram kan Bisa. ya? Bisa DM ke Jadi Instagram tim kita. pasti akan balas juga sih ya Pak. Terus juga di sini beans bisa disajikan mix atau single. Dan apakah beans favorit kalian dan pelanggan? Oh, mungkin beans yang best di sini favorit. Tadi pertanyaan kedua, beans bisa disajikan Kan mix atau single? Saya masih belum nangkep maksudnya mix atau single tuh gimana maksudnya ya? Beans bisa disajikan mix atau single? Ininya kali Pak. Maksudnya dari tapi biasanya sih satu ya. Satu Pak, sih biasanya. iya. Jadi Bapak pilih misalkan puntang red bourbon, kita akan sajikan puntang red bourbon. Paling seperti itu sih. Tapi mungkin menjawab yang favoritnya nih. Favorit kita di sini tier 1 ada di Wanoja, ada red bourbon, puntang, ada Garrido Caturra, Abu Coffee Catuai, ada banyak favorit karena preference orang beda-beda. Beda-beda Yep. tergantung tadi notes-nya. Tergantung dari notesnya, seleranya. Oke, kita lanjut ke Ibu Fani. Kenapa dikasih nama Spill the Beans? Boleh tolong di spill? Saya tuh tadi spill terus. Pertanyaannya ke markomnya nih. Spill the beans, oke. Kenapa dikasih nama Spill the Beans? Sebenarnya kita pengen memberikan spill the beans, kan artinya spill our beans gitu. Kita nunjukin beans kita. Oke, mulai dari varietasnya, asalnya dari mana, the whole story dari beans Dari itu. beans. Itu.
Ya mulai dari varietas tingginya tadi kalau saya lihat, kalau saya agak lupa juga, Mm-mm. mulai dari originsnya dari mana, Arabica kah, Robusta kah mungkin, tapi Robusta. kita di sini nggak ada Robusta karena full Arabica. Terus ketinggiannya ditanam di berapa, rostatnya untuk apa, tipe varietasnya ini tipika, notesnya seperti apa, itu sih. Oke, oke, semoga menjawab ya Ibu Fani. Terus kita lanjut lagi ke Ari Priyangga. Dari tempatnya Instagramable banget ya. Oh pasti. Yang saya ingin tanya, apakah di sini sering ganti beans atau seasonal beans? Dan bagaimana proses memilih coffee beans sebelum dipakai di sini? Oh oke. Halo Pak Ari, tadi pertanyaan Yang pertamanya. pertama, Instagramable banget. Mm-mm. Dan di sini sering ganti beans secara seasonal atau enggak? Dan bagaimana proses memilih Oke, coffee-nya? mengganti beans secara seasonal, mengganti beans, ya itu pasti. Tadi saya udah sempat di podcast bilang kalau di sini biasa per 2 minggu sekali sampai 3 minggu kita akan putar dan ganti-ganti beansnya, line up-nya. Kalau untuk memilih beansnya ini, memilih untuk disajikan, memilih untuk dijadikan line up, atau untuk memilih kopi yang kita beli dari petani. Kayaknya lebih ke menunya kali ya. Menunya, oke. Kalau untuk memilih menu yang mau kita putar, kita mau putar 2 minggu sekali itu, biasa dari Pak Dede akan melakukan cupping bersama, ada QC juga, kita ada seorang QC controller juga, jadi kita akan cupping dulu. Kalau kopi ini layak, bisa, oke, jadi line up. Kalau belum, tahan dulu. Mungkin masih belum keluar semua aromanya, makanya kita tahan dulu, pending, ganti. Ganti. Oke. Milihnya gitu. Pasti ada proses Oke. cupping gitu. Semoga menjawab Pak Ari. Thank you pertanyaannya. Lanjut ke Pak Nathanael. Ini sih Kak mau tanya, di era kopi susu gula aren yang super mass market ini, gimana caranya coffee shop specialty tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya? Kan bagaimana cara specialty coffee agar tidak Kehilangan, karena kan sekarang banyak Oh, banget kan kompetitor oke. pada pakai kopi Oke, susu. oke, oke, Kopi oke, susu oke. memang yang secara paling banyak kan Yes. marketnya memang Oke. pecinta kopi susu. Yep. Pak siapa tadi namanya, Bu? Sorry. Pak Nathanael. Pak Nathanael. Oke. Sebenarnya itu balik lagi semua ke marketnya masing-masing ya, Bu ya. Kopi susu, justru sekarang kopi susu itu sudah banyak banget brandnya. Specialty yang sedikit, kita niche market di sini. Jadi semua sih balik lagi ke marketnya masing-masing. Kalau kita ditanya bagaimana bisa survive atau enggak, ya kita harus coba. Itu challenge kita. Kayaknya ini kenapa pertanyaannya banyak, karena pengen ngincer ini. Ayo kita nanti pilih ya siapa pemenang terbaik. Oke, Oke. kita lanjut ke Pak Thomas. Perbedaan kopi yang diproses dengan full wash sama semi full wash dan honey seperti apa? Perbedaan kopi yang Full wash, semi full wash, dan honey. full, oke. Again, kalau wash itu, Bu, biasa jadi kita kan biasa dari cherry ya, Bu ya. Ada dari petik di cherry, buah cherry itu biasa kita buka lah. Kalau wash biasanya dibuka sampai bagian kulit dagingnya. Ada namanya bagian gading kalau nggak salah, yaitu dicuci sampai situ keluar, lalu kita jemur. Itu wash. Kalau semi wash itu ada sama, dari cherry cuci, dibuka lagi sampai bagian mucilage-nya kalau nggak salah, sampai kayak ada lendir-lendirnya. Oh, bedanya di situ ya berarti ya. Itu diproses, dijemur. Jadi itu beda-bedanya, Bu. Kalau yang honey? Honey itu tadi full Honey. wash sama semi wash. Honey sama semi wash sama. Kalau full wash itu yang tadi, yang pas di parchmentnya, di kulit gadingnya itu, itulah full wash. Oh. Kalau semi wash dia masih semi wash dan honey wash itu masih ada di bagian mucilage-nya kalau nggak salah. Ya, kalau mucilage-nya yang berlendir gitu dia. Yep. Ada di bagian coffee parchment itu kan banyak tuh, Bu. Cherry kopi kalau dibuka satu-satu ada banyak banget. Menarik ya. Ini kayak bener-bener kita belajar banget nih, daging banget. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bu Dinda. Apakah benar penderita MAH masih bisa meminum kopi? Kopi jenis apa yang dapat direkomendasikan untuk penderita MAH yang masih suka minum kopi? Apakah gula yang ditambahkan pada kopi mempengaruhi penderita MAH? Waduh,
Ini kayaknya Bu Dinda pengen minum kopi tapi ada mahnya. Jadi em, kita harus oke, mah kita bicara mah itu kan sebenarnya GERD atau asam lambung dan lain-lain. Eh, Ibu biasa minum kopinya apa? Satu, apakah minum kopi sachet atau kopi yang seperti apa? Eh, Kopi untuk penderita mah kan banyak banget ya Bu faktornya. Ada yang Ada mungkin yang belum karena makan sebelumnya, ada yang itu belum makan ngaruh sebelumnya, loh. ada yang mungkin kalau Pola makan. saya nggak bisa untuk minum kopi susu, karena kalau saya minum kopi susu kafe latte lah, menurut saya langsung nggak enak nih gitu, Sama, saya juga ya sama. kan? Apalagi kalau pagi-pagi udah langsung minum kopi Yes. susu, belum makan, aduh itu deg-deg jantungnya juga ngaruh. Sama paling itu beansnya, kalau saya sih biasa cek roastingannya kapan, karena kalau kopinya biasa baru di roasting 1 hari itu masih proses ngeluarin gasnya mereka Bu, si roasted beans ini. Nah begitu itu baru di roasting kemarin dijual hari ini ibu minum, oh udah pasti ibu pasti akan naik. Naik asam Gitu. lambungnya. Makanya biasa kita kalau habis roasting beans kita harus resting minimal 10 sampai 14 hari kita harus resting. Rest berarti didiemin dulu. Didiemin dulu, di resting. Nah Oke, kalau oke. untuk ibu mungkin bisa coba ke americano dulu. Americano dulu karena americano itu kan sebenarnya espresso dan air ya. Coba di situ karena kadar kafeinnya itu lebih rendah, dan pastikan juga itu tadi kopinya fresh atau enggak. Fresh dalam artian yaitu satu, roastingan kapan, ataukah baru di roasting, atau itu kopi sudah 4 bulan 6 bulan lalu masih dijual juga, kita nggak tahu. Yang pastinya di sini fresh. Fresh always. Yang rekomendasi untuk Bu Dinda ke sini apa, Pak? Bu Dinda bisa coba, saya nggak tahu GERD-nya asam lambungnya karena apa, tapi coba ice americano. Americano dulu Ice ya. americano dulu. Oke. Oke, kita lanjut ke Pak Reza. Hai, mau tanya dong, apa bedanya Spill the Beans dengan tempat lain? Lokasinya di mana? Ini udah menjawab, tapi boleh Bapak. Apa silakan. bedanya spill the beans dan kopi lain? Oke, spill the beans eh, kita di sini explore kopi yang kita selling di sini selain eksotis, specialty, eksotik, premium sampai ultra premium, itu kita ada di sini semua Bu. Kita beans auction juga kita sudah ada di sini. Kemarin kita ada 2. 2023 kita Laurina Labradorite kita menang auction. 2025 kita ada POP Best of Panama Bambito GW17. Selain itu tempatnya juga, karena yang membedakan mungkin ya Bu di coffee shop lain, kita jual specialty coffee, tapi apakah tempatnya menunjang ataukah masih nggak ada salah, nggak ada benar ya Bu ya. Tapi menurut kami sini sebagai tim, kami mau customer kami nyaman untuk meminum segelas kopi berapapun harga yang dibeli. Misalkan di sini kita start from-nya 50 sampai 700 ribu. Kami memberikan pengalaman experience yang sama untuk yang ngopi 50 ribu dengan yang 500 ribu gitu. Keren. Lanjut lagi ya Pak? Boleh. Karena pertanyaannya banyak. Banyak banget. Oke, dari Bu Rika. Sore Pak, salam kenal. Sore, Saya mau salam kenal, Bu. tanya, untuk biji kopi yang aman untuk semua customer, jenisnya apa ya Pak? Dan better yang berasal dari mana? Oke. Kopi yang jenisnya aman untuk semua customer. Mungkin yang kayak tengah-tengahnya nih, taste-nya masuk semua gitu kali ya. Again Bu, ini mungkin arahnya untuk ke coffee shop ya Bu ya. Nah, coffee shop mungkin Bu siapa sorry tadi? Bu Rika. Bu Rika, kalau untuk kopi mana yang bisa diterima semua customer sebenarnya tergantung. Kalau ibu mau buka coffee shop misalkan, ibu harus research dulu sebetulnya. Jadi biasanya coffee shop sekarang itu ada, kita bicara untuk espresso base-nya dulu ya Bu ya. Itu biasa dia bedain, ada 2. Satu yang lebih fruity, satu yang lebih klasik. Which is kalau biasanya klasik itu nutty, chocolatey, lebih berbody, satu lagi lebih fruity. Biasa ditanyakan lagi ke customernya. Karena sekarang kalau dulu kopi taunya orang pahit. Kopi pahit. Taunya dulu, mana nih gulanya? Yes. Sekarang ada kopi manis tanpa harus pakai gula. Jadi kalau ibu tanya mana yang lebih baik, wah, saya nggak bisa jawab.
Tapi balik lagi kalau preference-nya saya, kalau saya lebih suka yang fruity. Tapi balance lah, nggak terlalu pahit banget, nggak terlalu asam banget. Itu juga bisa jadi jawaban mungkin buat Biasanya berikut. fruity berasal dari mana tuh, Pak? Fruity berasal dari mana? Banyak Bu, Jawa Barat, Papua, Oke, ada banyak banget, banyak. ada banyak banget. Jadi Di sini dijual kan, Pak? di sini dijual, di sini dijual. Let's go, Ibu Rika. Ke sini langsung. Oke, udah sih. Mungkin kita lanjut ya, Pak. Boleh. Ke Ibu Rosi. Halo Kak, mau bertanya apakah ada tips agar tidak kembung setelah minum kopi untuk kopikers pemula? Tidak kembung sebelum minum kopi. Paling kalau saya bisa nyaraninnya ya, sebelum ngopi alangkah baiknya makan dulu, pasti. Dan biasanya kembungnya ibu setelah minum kopi yang apa nih? Apakah minum americano ibu kembung atau minum kopi susu? Mungkin itu bisa di switch. Misalkan ibu minum kopi susu setelah minum kembung, ibu coba minum ke americano. Apakah masih kembung juga? Paling bilas air putih sih. Iya, benar-benar paling aman Paling aman air putih. air putih benar. Oke, mungkin bisa lanjut ke Pak Gustaf. Izin bertanya Kak, sebagai yang awam dengan kopi, kalau mau mencoba minum kopi, sebaiknya dimulai dari kopi jenis apa, varian apa? Ini sebenarnya udah menjawab sih ya tadi Oke. ya. Mungkin bisa lanjut ke Pak Rudi. Apakah jika membeli beans di Spill the Beans, kita bisa membuat senikmat saat minum di kafe? Apakah diberikan petunjuk pembuatannya, misalnya seberapa panas yang dibutuhkan untuk pembuatan dengan manual brew? Oke, Bu. Betul, pasti. Itu tadi Pak, begitu Bapak datang ke sini untuk beli, biasa kita akan ngobrol. Bapak sukanya kayak gimana? Itu kan semua preference ya Bu ya, tapi pasti kita akan kasih directionnya. Karena setiap alat kan pasti beda-beda ya Bu ya. Kita di sini mungkin pakai grindernya, diting. Nah, Bapak di rumah pakai apa? Oh Misalkan itu gitu. juga Kita harus beda adjust. sih. Kita harus beda. Tapi kalau bisa bicara bilang sama, mungkin nggak bisa sama sampai 100% lah, tapi 99,9 harus sama. Temperatur juga mempengaruhi, penyimpanan beans mempengaruhi, Air pun ngaruh Pak. air pun ngaruh, Iya. betul. Betul. Air itu sangat berpengaruh. Ibu brewing pakai contoh air mineral merek A, B, C, D, E, F, G, hasilnya beda-beda Bu, Pak. Oke. Tadi apakah diberikan petunjuk misalnya seberapa panas yang butuh? Oh itu yang Pasti suhu dikasih, tadi ya. pasti dikasih. Oke, mungkin Pak Rudi langsung bisa kesini kali ya biar Silakan, langsung Pak Rudi. tahu. Oke, ini antusiasnya banyak banget Pak. Ternyata nambah terus pertanyaannya. Pecinta kopi banyak sih di Extend luar ya. Extend ini keren sih. Boleh. Oke, Bu Monica dari Jakarta Selatan. Halo Pak, aku penasaran dari sisi roastery atau business decision. Untuk greens beans yang dibeli dari auction dengan harga yang sangat tinggi, biasanya apa pertimbangan utamanya untuk memutuskan ikut bidding membeli beans? Dan secara bisnis, bagaimana cara menghitung pricing supaya ketika dijual ke market tetap masuk secara margin? Mau itu di dalam bentuk roasted bean maupun di saat diseduh untuk pelanggan yang memesan. Oke. Wah, ini banyak nih pertanyaan. Ini pertanyaan benar-benar Bisnis juga. Ulang, diulang ya Pak ya. Satu-satu Bu. Bu Monica. Halo Pak, aku penasaran dari sisi roastery atau business decision. Oke. Untuk greens beans yang dibeli dari auction dengan harga yang sangat tinggi, biasanya apa pertimbangan utama untuk memutuskan ikut bidding dengan membeli beans itu? Oke. Pertama kita harus lihat dulu Bu, beans tersebut apakah masih masuk di kategori kita gitu. Apakah itu masih bisa, maksudnya di range yang exotic, specialty, pastikan kita harus memilah-milah ya Bu ya. Nah, setelah kita pilih, worth it atau enggak gitu. Selama itu again decision makingnya bukan ada di saya, pasti ada di head roaster dan juga di manajemen. Pasti mereka pasti ngobrol bagaimana untuk ini gitu. Jadi mau nggak mau, karena kita bukan mau nggak mau lah, selama itu masih worth it, nggak usah takut sih Bu, karena begitu Ibu menang bidding, contohnya namanya coffee shop A menang bidding, the whole world itu lihat gitu.
seluruh dunia itu lihat, karena itu biddingnya kan internasional. Tiba-tiba ada coffee shop B menang bidding di mana nih, Tangerang, pasti orang akan mencari karena beans itu lagi hype. Lagi hype, benar-benar sih. Untuk penentuan COGS dan food cost-nya mungkin ya, itu pasti ada perhitungannya juga sih Bu. Menghitung Kalau pricing ya, betul, supaya ketika dijual ke market tetap masuk secara margin. betul, Nah, betul. Itu pasti ada perhitungannya Bu, hitung di roastery. Setahu saya green bean itu misalkan kita mau jual 1 kilo roasted beans, yang kita roasting itu biasanya 1.200-an, 20%-nya hilang. Jadi ya benar, itu harus benar sih. dimasukin ke dalam cost. Iya. Jadinya yang kita pakai berapa untuk di roast, jadinya berapa, itulah harga jual kita. Jadi jangan sampai loss-nya itu nggak kehitung, kalau nggak nanti bisa rugi. Iya. Gitu sih. Paling good question, thank you. Iya, keren Bu Monica. Oke. Bu Monica juga tanya untuk yang dipesan juga nih, maupun yang diseduh. Untuk yang dipesan Yang maupun yang diseduh. iya, untuk yang bentuknya roasted beans tadi yang mungkin Bapak info, sama maupun yang diseduh untuk pelanggan. Oke. Berarti mungkin ya tetap juga sih ya. Yep. Pasti beda Bu harga jual untuk roasted dan juga yang diseduh di sini, karena biasa untuk yang kita jual kan 200 graman nih, yang kita seduh biasa kita pakai 13 sampai 15 gram untuk filter sekali seduh. Margin itu ya harus ditentukan oleh masing-masing business owner, mau seberapa tinggi marginnya. Yang penting sih buat saya ya balik lagi, kita mau kejar ke quality atau quantity. Anggap kita menang beans auction harga mahal, tapi kita jual harga murah, orang pun akan merasa aneh. Bener nih, gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita harus pinter-pinter lah ngelihat market. Makanya survei market itu penting banget sebelum menentukan untuk buka usaha atau menjual produk sesuatu. Entah apa itu ya. Oke, lanjut Pak Gustaf. Kalau benar-benar baru mau mencoba kopi, baru mengenal rasa kopi, sebaiknya langsung mencoba espresso base atau filter. Oke. Kalau menurut saya paling mudah mencoba di filter daripada di espresso. Kenapa? Karena espresso itu biasanya blend. Kopinya ada 2 blend digabung. Nah itu tadi saya bilang, misalkan mau dapat bodinya atau bitternya kita pakai kopi A, tapi kita pengen ada sedikit asamnya nih, kita pakai kopi B. Nah itu kita blend. Kita blend jadi espresso. Kalau untuk mau benar-benar ngerasain kopinya, saya saranin lebih ke filter. Ya, benar. Lebih ke filter. Setuju itu. Oke, lanjut dengan Bu Winona. Izin bertanya, apakah jenis dari kopi lokal akan ditambah lagi dan kira-kira akan ambil dari daerah Jawa Barat lagi atau enggak? Anyway, tempat dan IG-nya Spill the Beans estetik banget. Oh, thank you. Thank you Bu Winona. Mungkin lokal tadi ya? Beans lokal. Yap, kita tadi saya sempat mention ke Ibu sebelumnya, harusnya Pak Dede Gunawan yang di sini sebagai head roaster dan coffee master. Beliau lagi sourcing kopi Bu sebetulnya. Mulai jalan untuk cari kopi, karena sekarang kopi juga udah, komoditas kopi itu udah lumayan berat, pesaingnya banyak sekali. Jadi kita harus cepat-cepat cari petaninya. Untuk jalan terus tuh cari petani. Dari daerah mananya masih belum bisa kami kasih tahu. Nanti akan kita spill. Oke, keren. Ada rahasia juga di sini ya. Nanti mungkin ini karena banyak banget pertanyaannya, antusiasnya luar biasa. Cuman sorry banget teman-teman, waktu kita udah habis. Wah, nanti kayaknya di podcast selanjutnya bisa nih kita bareng spill the beans lagi ya, bareng Pak Jefferson lagi. Saya sama Pak Dede mungkin nanti. Iya betul. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi kita langsung. Iya, jadi yang berhak
buat memenangkan dari Beans Kopi apa nih Pak? Tadi Pak Toraja, Ini ada Toraja Pulu-Pulu sama Puntang Red Bourbon. Oke, langsung aja dengan Ibu Monik tadi yang Ibu Monik? pertanyaannya Yap. bagus banget mengenai bisnis ya. Yap. Sorry itu tadi saya ada bilang Bapak Afri, ternyata itu ibu-ibu. Oh sorry, Maaf. halo, sorry Ibu Ibu Afri. Afri. Sorry. Selamat Ibu Afri, congrats, pertanyaannya bagus. Dan Pak Thomas, Pak jadi Thomas. 3 orang yang Tiga beruntung. Nanti akan kita hubungi ya dari tim Stema Podcast. Oke, mungkin sekian dulu dari kita penikmat biji kopi, penikmat coffee shop ini. Sukses terus untuk kasih, Bu. Spill the Beans, Sukses selalu untuk semakin Salam Manis keren. Thank you. Thank you semua. Mungkin kita bisa jumpa lagi dan tunggu kita lagi di minggu depan, Jumat minggu depan. Tetap stay tune ya. Thank you. Thank you.